Pria ini mengambil pisau sepanjang 50 meter, memotong gadis yang terbaring di dada. Semua orang takut tidak berani melihatnya. Hanya anak laki-laki ini yang sangat tertarik dan diundang ke panggung olehnya. Bagi meja menjadi dua. Kepala dan kaki gadis itu ada di depan mata semua orang. Untuk membuktikan gadis ini masih hidup, orang itu suruh anak ini untuk menyentuh kaki gadis itu. Tawa gadis itu mencairkan kekhawatiran semua orang. Kemudian mereka berdua meninggalkan kotak. Ketika mereka buka tutupnya, gadis langsung berdiri, tidak ada luka apa. Bahkan anak laki-laki yang berdiri begitu dekat tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Pertunjukan ajaib seperti itu membuat bocah itu sangat tertarik pada sulap. Lalu dia memuja gurunya dan belajar. Sangat cepat dia bisa naik ke panggung untuk tampil. Dia menekuk pengguna untuk mengambil paku di tanah. Tiba-tiba dia menelan paku itu ke dalam perut. Di saat semua orang berpikir ada kecelakaan terjadi, dia muntah keluar 1 buah telur, lalu 2, 3,4, 5,6, 7,8. Kinerja luar biasa menerima pujian. Keluarganya yang miskin mendapat kehidupan baru. Dan berubah kehidupan bocah ini. Dia adalah Harry Houdini, adalah artis terkenal 100 tahun yang lalu. Tetapi kesuksesannya juga datang dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tahun 1913, dia melakukan pertunjukan sulap yang sangat terkenal. Keluar dari tangki kaca penuh air. Saat itu kaki dia diikat. Digantung terbalik di lemari kaca transparan. Dalam gaya Cina, penuh dengan air. Tutupnya terkunci. 3 menit lewat, semua orang tidak bisa diam, suruh asisten selamatkan Houdini. Setelah menunggu 1 menit lagi, asisten merasa ada yang salah. Dia bergegas suruh orang pecahkan lemari kaca. Tidak menyangka di depan mata semua orang Houdini berhasil kabur dari penjara. Sejak itu, dia disebut sebagai ahli melarikan diri dari kematian. Selama latihan Houdini tergantung terbalik di tangki tanpa oksigen. Baru berapa detik dia sudah tidak bisa menahan. Dia suruh asisten langsung tarik dia ke atas. Tapi sekarang ada kecelakaan terjadi. Karena alat peraga baru tutupnya macet. Meskipun semua orang bantu membukanya tapi tetap tidak bisa. Houdini merasa tidak enak ketok ke lemari kaca. Istrinya juga sangat stres. Akhirnya, asisten ambil palu untuk memecahkan kaca. Mata Houdini sudah putih semua. Di saat bahaya, akhirnya kaca juga pecah. Dan Houdini lolos dari kematian. Tapi kalimat pertama setelah dia hidup kembali. Keren kan? Ada banyak pertunjukan sulap untuk menghindari kematian seperti ini. Dia bertaruh $100 penjara ini tidak bisa menahannya. Untuk mendapatkan kepercayaan ketua, Houdini menunjukkan kemampuannya. Biarkan sipir meninju perutnya. Akhirnya setelah memastikan bahwa dia tidak memiliki kunci, dia dikunci di penjara. Ciuman selamat tinggal dari istri. Buka mulut. Ini sekali lagi mendapat Houdini muncul di koran. Tapi sehebat apapun ketenarannya, Houdini tahu bahwa pelarian berikutnya harus lebih baik agar penonton merasa baru. Kali ini dia main dengan peluru asli. Ini adalah pertunjukan sulap yang belum pernah ada yang berani mencoba. 100 tahun yang lalu, Houdini dilakukan menggunakan mulutnya untuk menangkap peluru. Pertama dia pinjam seorang pria bersenjata kaisar. Seperti yang diharapkan, dia sangat bagus melebihi 10 meter dan bisa mengenai. Asisten mengisi ulang senjata itu. Ini adalah senapan antik khusus. Proses reload juga sangat spesial. Langkah pertama adalah menuangkan sedikit bubuk mesiu. Lalu taruh secari kertas di dalamnya lalu peluru. Houdini angkat peluru untuk dilihat kaisar dan kemudian beritahu Letnan Kolonel untuk memeriksa. Setelah dicek tidak ada masalah apa, asisten masukin peluru ke pistol. Houdini bilang silahkan kolonel. Dan kali ini Houdini berdiri di depan. Letnan Kolonel memandang kaisar dengan ketakutan. Setelah menerima anggukan, Letnan Kolonel menembak. Tapi dia masih tidak berani menembaknya. Cepat tembak. Cepat. Tembak saja. Dan boom. Tarik pelatuknya. Pria bersenjata menembak ke arah Houdini. Tapi Houdini tidak apa-apa. Dia menggunakan mulut untuk menangkap peluru sedang terbang ke arahnya.
Kaisar terkejut langsung bangun bertepuk tangan untuk Houdini. Sulit dipercaya. Tapi setiap pertunjukan sulap memiliki misteri di dalamnya. Houdini dapat menggunakan mulutnya untuk menangkap peluru, karena tidak ada peluru di pistol. Ada di dinding dorong ketika asisten memasukkan peluru ke dalam pistol. Bagian bawah batang dorong memiliki batang besi. Ketika asisten mengeluarkan batang dorong, peluru juga mengikuti. Satu peluru lain sebenarnya sudah di dalam mulut Houdini. Pertunjukan klasik dilakukan. Penampilan Houdini sekali lagi memukau dunia. Destinasi selanjutnya dalam tur dunianya adalah Rusia. Membuat Raja Rusia harus berlutut dan meneriakkan kinerja Tuhan. Pertunjukan baru saja dimulai. Houdini menyuruh anggota keluarga kerajaan untuk menuliskan keinginan mereka di atas kertas. Kemudian masukkan ke dalam kotak. Lalu biarkan sang putri memilih selembar kertas. Sekarang Houdini ingat dia tidak mengerti bahasa Rusia. Jadi dia sudah kasih ke Ratu untuk translate-nya. Ketika dibaca, Ratu bilang sama Houdini keinginan di dalam kertas. Saya ingin lonceng istana berdering sekali lagi. Raja Rusia mengatakan keinginan ini tidak dapat dipenuhi. Karena lonceng istana belum dibunyikan selama ratusan tahun. Resleting rusak dan tangga tidak lagi tersedia. Lalu Houdini pergi ke jendela dan membukanya. Setelah melihat menara jam di kejauhan, dia mengeluarkan handuk. Tarik tali dari bawah. Lalu Houdini suruh putri yang tarik tali itu. Keajaiban tak terduga muncul. Bel berbunyi dari luar. Raja Rusia tercengang. Berpikir bahwa dewa muncul. Apa misteri pertunjukan sulap ini? Sebenarnya dari awal Houdini menyiapkan lembar keinginan. Ketika putri pilih kertas, saat kasih ke Houdini sudah tuker kertas itu. Dan selanjutnya, cara membuat bel berbunyi. Harus memiliki koordinator. Asisten sudah berdiri di seberang Kremlin. Houdini dapat dilihat dari jarak ratusan meter. Asisten menggunakan senapan mesin untuk meletakkan kain untuk mengurangi suara. Kemudian arahkan dan tembak bel di sisi yang berlawanan. Ketika putri tarik tali itu, asisten akan tembak bel. Keajaiban terus muncul. Houdini menggunakan rantai besi mengikat dirinya dan melompat dari jembatan. Di hadapan ribuan orang, dia meloncat ke bawah. Sangat sulit dia baru bisa lepaskan rantai di badan. Tetapi arus yang cepat membuat dia jauh dari posisi semula. Tidak dapat menemukan jalan keluar. Istri dia di atas juga mulai panik. Di saat bahaya dia sepertinya melihat ibu. Akhirnya di bawah tunjukan dewa, dia berhasil selesaikan pelarian spektakuler ini. Karena itu Houdini sedang diawasi oleh Badan Intelijen AS. Menjadi mata-mata untuk mengumpulkan intelijen untuk AS. Tahap selanjutnya adalah pertunjukan sulap. Harus mendapatkan dokumen rahasia di lemari rahasia kedutaan Rusia. Di Adelphi, London, dia melakukan sihir pelarian yang sangat bagus. Lalu keluar dari lemari lewat atap gedung lalu masuk ke dalam kedutaan. Rencana kali ini, istri dan asisten dia tidak tahu. Hanya 10 menit lagi, dia sudah kembali ke panggung. Houdini dengan lancar menemukan lemari rahasia di ruangan kerja kedutaan Rusia. Dengan teknik membuka kunci yang terampil, dia bisa membuka brankas. Tapi di saat itu ada orang masuk ke dalam. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam lemari rahasia itu. Duta besar dengan cepat menemukan bahwa pintu lemari asuransi tidak ditutup. Untungnya dia berpikir dia belum tutup pintu, jadi hanya tutup pintu saja. Tapi Houdini dalam bahaya lagi. Karena pertunjukan sulap sebelumnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Kali ini dia terjebak. Di sisi lain sudah lewat 27 menit. Semua orang bangun. Suruh asisten bilang Houdini cepat keluar. Asisten hanya bisa berkepanjangan waktu. Tapi Houdini tahu dia harus cepat kembali untuk selesaikan pertunjukan. Acara itu memiliki kejutan untuk istrinya. Sekarang harus temukan cara keluar dari lemari ini. Sekarang hanya bisa menggunakan otak untuk pikir cara keluar. Dia mulai ingat bagian dalam kunci lemari. 40 menit, asisten sudah panik. Dia suruh orang ambil alat untuk membuka pintu yang dikunci ini. Mengandalkan memori transendental, Houdini berhasil membuka pintu. Duta besar juga di ruangan lain. Saat itu, Houdini berhasil keluar dari lemari. Kebetulan pintu lemari di panggung juga telah dibuka.
Di dalam hanya ada mawar. Houdini kasih dokumen ke badan intelijen dan kemudian kembali ke panggung. Semua orang bertepuk tangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Surat yang ditulis untuk istrinya dibakar dan diubah menjadi kalung. Sungguh hadiah yang berarti untuk merayakan hari pernikahan dia bersama istri. Sejak saat itu, Houdini terus melakukan pertunjukan lainnya. Salah satunya adalah trik sulap yang belum terpikirkan oleh siapapun sampai sekarang. Biarkan gajah yang berat menghilang di depan semua orang. Pertunjukan sulap ini belum terpecahkan. Houdini masih belajar tentang sulap ini. Sampai satu berita buruk memecahkan semuanya. Ibu dia sakit sudah meninggal. Houdini langsung hancur dalam berapa detik. Sepertinya ada banyak pukulan di perut dia. Houdini jatuh ke lantai. Ibu adalah orang paling penting dalam hidup dia. Karena ibu sudah bersama dia sejak masih kecil sampai saat ini, dia baru punya pencapaian. Karena sangat merindukan ibu, dengerin teman cari orang pinter. Ingin bisa obrol dengan ibu di dunia lain. Tapi orang pinter gagal untuk komunikasi sama ibu Houdini. Harus mengatakan Houdini sudah melihat semuanya. Scammers menggunakan air mata orang lain untuk menghasilkan uang. Atas nama ibunya, dia mengungkap penipuan itu. Adalah untuk menyatakan perang terhadap semua paranormal. Tindakan ini secara tidak sengaja telah kehilangan pekerjaan orang lain. Membuat dia mendapatkan banyak musuh. Setelah habis dari panggung, satu orang masuk ke dalam terus memukul ke perut Houdini. Usus buntunya pecah. Ketika masuk ke rumah sakit, dokter kasih tahu perut rusak parah. Dokter juga sudah menyerah. Saat malam Halloween TGL tanggal 31 Oktober tahun 1926, Houdini meninggal di usia 52 tahun. Pesulap hebat telah pergi. Orang datang ke makam dia tak bisa terhitung jumlahnya. Di USA, Houdini segera menjadi sinonim untuk sulap. Dia adalah pesulap paling terkenal. Adalah raja pelarian spektakuler. Sampai saat ini trik sulap Houdini belum bisa diatasi oleh siapapun.